webinar motivation dengan tema Ekra Filosofi, konsep milenial dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Bersama dengan pembicara kita, Gani Suara Afif Karisma Esfil, selaku founder Karisma Industri, dan juga alumni Filsafat UGM, dan tentunya juga bersama dengan moderator kita, yakni Dia Olhak Putri Maharani, selaku mahasiswa Filsafat Universitas Gadjah Mada. Dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa kegiatan kali ini merupakan bagian dari kegiatan KKN PPM UGM 2021 yang dibawakan oleh tim KKN dari Nirwana Natuna. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kegiatan kali ini dapat berjalan dengan baik dan juga bermanfaat bagi kita semua. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat selalu. Mengingat saat ini kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19, untuk itu marilah kita menjaga kesehatan kita bersama-sama sehingga kita dapat beraktivitas dengan lebih baik lagi ke depannya. Oke, mari kita sambut langsung aja dari Mas Afif Karisma. Jadi silakan waktu dan tempatnya dipersilakan untuk Mas Afif. Terima kasih. Oke. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Afif. Gimana kabarnya Mas? Sehat Dew. Dew ya. Kalau Dew. Jadi gini Mas Afif, aku sengaja adain acara webinar motivation ini karena pengen tahu nih, sebenarnya awal mulai Mas Afif berwirausaha itu dari mana, kayak gimana, motivasinya gimana? Karena kan setahu aku background dari Mas Afif sendiri kan dari mahasiswa Filsafat UGM 2021 ya, alumni ya Mas ya? Boleh tahu nggak sih Mas, bisa diceritain nggak sih Mas, kenapa Mas Afif lulus kuliah itu lebih memutuskan untuk berwirausaha? Oke, memutuskan untuk berwirausaha ya. Thank you Dew. Baik, sebelum itu aku mau perkenalkan diri lagi ya teman-teman ya. Jadi saya ucapkan dulu semuanya selamat datang kepada seluruh peserta yang ada di sini. Suatu kehormatan bagi saya dan terima kasih kepada teman-teman dari KKN Natuna yang sudah mengundang untuk sharing di sini. Kita sama-sama belajar ya teman-teman hari ini. Saya juga tadi melihat kalau misalnya melihat nama-nama di Zoom ini ada yang dari Pontianak, Salatiga, Tangerang. Nah tentunya ini juga salah satu hal yang sangat senang sekali kayaknya kalau misalnya saya bisa sharing di sini. Saya saat ini sedang ini ya teman-teman ya, alhamdulillah benar tadi baru lulus tahun ini dan sekarang sedang menjalani bisnis namanya Karisma Industri. Nah mungkin teman-teman bertanya Karisma Industri ini bisnisnya apa sih gitu. Nah, jadi saya bergerak di bidang kerajinan kulit kreatif untuk pembuatan souvenir kepada perusahaan. Sama tahun ini Karisma Industri sedang menjajaki bisnis untuk awalnya itu pegawai negeri. Terus saya masuk ke sekolah asrama. Nah, di sekolah asrama itu teman-teman saya atau lingkungan sekitar itu suka banget kita tuh nonton motivasi-motivasi dari pebisnis. Nah, jadi zaman-zaman SMA tuh udah tahu tuh kayak ada Bill Gates, ada Steve Jobs. Nah buat saya orang-orang yang berwirausaha itu sangat menarik hidupnya gitu. Mereka ini ya, kita akui mereka tuh kaya banget ya, kaya raya. Tapi juga di balik itu semua orang-orang ini bisa menciptakan dampak yang luar biasa besar. Nah teman-teman hari ini misalnya kita Zoom, kita internet dan lain sebagainya itu juga hasil dari inovasi-inovasi orang-orang ini. Ya. Jadi berdasarkan tontonan-tontonan tadi itu akhirnya memotivasi saya gitu kayak, udahlah gue pengen banget nih jadi wirausaha. Nah, alhamdulillah ketika SMA itu saya dapat kesempatan, ceritanya mungkin ini kesempatan kira-kira ya. Jadi saya memulai pertama kali berjualan mendapatkan uang dari hasil berusaha itu ketika SMA. Nah, ceritanya itu waktu SMA kan saya tinggal di sekolah asrama. Jadi sekolahnya itu kayak SMA Taruna Nusantara, sekolah semi militer gitu. Namanya sekolah asrama itu pasti susah banget kan untuk keluar masuk sekolah. Maksudnya kita kalau misalnya mau keluar itu harus seminggu sekali baru bisa. Nah sedangkan di sekolah saya itu tugas itu banyak. Jadi ceritanya orang tua waktu itu beliin saya
printer supaya kalau misalnya ngeprint tugas itu nggak pas hari Minggu, baru cuma hari Minggu keluar. Nah ternyata printer yang saya punya waktu itu jadi aset pertama saya untuk berusaha. Nah jadi karena saya melihat peluang kalau misalnya orang mau ngeprint tugas itu harus keluar setiap minggu, kenapa nggak saya coba ngeprint tempat saya aja gitu. Nah waktu itu tahun 2013, karena saya nggak tahu nih pasar itu seperti apa, saya nggak punya pengalaman di usaha, taunya ya bisnis itu jual beli gitu. Kalau misalnya mereka mau pakai produk harus ada biaya yang digunakan. Jadi ya udah waktu itu saya masang tarif untuk satu kali printer itu Rp500 per lembar. Bayangin Rp500 per lembar. Kalau orang ngeprint 10 lembar aja udah dapat 5.000. Buat anak SMA itu gede banget zaman dulu. Lumayan banget itu Mas. Itu gue kaya banget deh waktu SMA tuh asli. Kayak emang tuh banyak banget udah. Pernah suatu waktu ada tugas, apalagi bahasa Indonesia kalau nggak salah tugasnya suruh bikin apa ya? Bikin novel. Sekelas tuh bikin novel. Jadi ngeprint itu bisa 300 lembar. Dikali 500 tuh bayangin tuh. Dari 7 kelas. Cuman ya karena memang waktu SMA masih muda, belum ngerti tentang keuangan, jadi rasanya uang masuk dan keluar itu seimbang lah. Oh, jadi nggak tahu uangnya dialokasikan kemana gitu ya? Iya, awalnya tidak tahu, tapi akhirnya terjawab gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran uangnya kemana, mungkin bisa melihat postur saya sekarang ya. Gimana tuh, jelaskan tuh posturnya kenapa tuh? Jadi udah masuknya ya ke perut aja, taunya makan gitu, naktir orang. Tapi teman-teman balik lagi, pengalaman SMA itu akhirnya membuat saya senang dengan dalam artian, oh gini ya rasanya bisa makan, jajan, pakai uang hasil keringat sendiri, istilahnya kayak gitu. Padahal keringat teman-teman sih, karena teman-teman tuh, jadi printernya itu cuma diletakin doang, terus mereka ngeprint sendiri, cuma yang penting ngeletakin duitnya itu aja. Nah dari situ akhirnya membuat saya terus-terusan ingin, kayaknya asik, maksudnya saya mulai senang gitu dengan berusaha. Akhirnya mulai kuliah pun, pengennya mengambil jurusan manajemen, tapi alhamdulillah, qadarullah maksudnya ke filsafat gitu. Tapi nggak apa-apa karena di filsafat banyak sekali waktu luang yang memudahkan saya untuk mengeksplor banyak hal. Jadi dari masuk filsafat itu udah mulai coba jualan dulu tuh pertama pernah jualan kaos, buka konveksi kecil-kecilan. Pernah juga jualan tahu bakso dulu. Hingga pas semester 3 itu saya jualan tahu bakso. Jadi tiap pagi ngambil tahu di Jalan Magelang. Harga tahu baksonya itu 500, terus dijual kampus 2.000. Diletakin doang tuh. Nah, tapi alhamdulillah rugi karena uangnya hilang. Bisa rugi. Iya. Jadi jualan itu nggak selamanya untung ya Mas ya? Selamanya untung, ya. Mulai dari situ kan yang penting jualan dulu. Jadi bisnis itu saya nggak punya background pelajaran bisnis, cuman mungkin saya rasa pelajaran-pelajaran itu didapat dari pengalaman gitu. Sampai akhirnya mereka itu akhirnya membuka lapangan pekerjaan atau membuat sesuatu gitu. Nah, karena mereka ini menurut saya sangat kreatif, anak filsafat ini akhirnya itu memotivasi saya untuk juga aku kan udah sering berusaha nih, apa nih yang bisa kita buat. Nah dari situ akhirnya mulai pelajaran-pelajaran selama beberapa tahun belakang ini akhirnya diakumulasikan untuk membuat perusahaan kulit itu Karisma Industri. Jadi Karisma Industri itu lahir 2018 teman-teman, ini dan tahun ketiga seperti itu. Itu awal-awal berusaha ya. Jadi learning by doing aja sebenarnya. Begitu sih deh awal-awalnya waktu itu. Keren banget Mas. Jadi berarti Mas Alfif tuh udah mulai jual itu dari SMA, dari yang sewa-sewa ngeprint, terus kuliah jualan tahu bakso, bahkan sampai sekarang berjalan di Karisma Industri. Nah, aku agak mikir nih Mas, dulu zaman SMA itu kan mungkin kebanyakan orang gengsinya lebih tinggi gitu ya. Nah, kebanyakan juga ada yang misal aku malu jualan, nggak mau gitu-gitu. Nah, kenapa nih Mas Alfif bisa SMA aja udah bisa mulai jualan itu? Tamparan apa yang bikin Mas Alfif untuk gue harus bisa jualan di SMA nih gitu, gue harus bisa berpenghasilan nih gitu buat nambah uang jajan gue gitu. Karena mungkin jualan itu setahu aku kita harus melepaskan urat malu kita agar jualan kita itu berjalan gitu. Iya gak sih Mas? Betul. Nah ini menarik ya pertanyaan ini. Kalau aku malah berpikirnya berbeda sama orang ya. Aku tuh malah melihat orang yang berjualan itu keren. Orang yang bisa makan dari hasil upayanya atau punya uang sendiri itu keren menurut aku waktu itu. Nah, tapi mungkin benar kata Dewo bahwa memang jualan itu kita harus kuat-kuatan mental. Nah, terus ini makin diperkuat setelah aku waktu itu pernah membaca satu hal gini. Menurut aku justru orang yang berjualan itu jangan malu gitu. Karena sebenarnya bisnis
bisnis atau kegiatan apapun yang kita lakukan itu kan sebenarnya dasarnya atau falsafahnya itu kan bekerja sebenarnya. Iya kan, kita bisnis itu bekerja pada akhirnya, itu diri sendiri, mau pegawai apapun itu bekerja. Nah, selagi kita bekerja, kenapa kita malu gitu? Harusnya yang malu adalah orang yang nggak bekerja. Gitu. Karena kita bekerja, kita udah dikasih Tuhan tuh kemampuan gitu. Kita dikasih waktu, dikasih daya ini, ya kita tinggal melakukan sebaik-baiknya pada akhirnya. Justru malah jangan malu untuk melakukan itu. Mau kita jualan apapun, selagi itu halal, selagi itu baik, kenapa harus malu gitu? Karena ya apa tanggapan orang, omongan orang itu ternyata setelah aku hidup selama sejauh ini tuh ternyata nggak seberpengaruh itu loh dalam kehidupan aku. Misalnya kayak dulu aku pas jualan tahu bakso, aku pernah di teman kos tuh ngomong kayak ngapain sih gitu jualan tahu bakso gitu kan, capek-capek doang gitu. Orang mending lu belajar atau seperti apa. Tapi menurutku ya dia nggak kontribusinya nggak banyak di hidupku gitu loh. Jadi kayak kontribusi paling banyak di hidupku justru dari hasil aku jualan tahu bakso itu pelajarannya. Nah tapi justru omongan-omongan orang ini yang harus kita pelajari supaya bahwa ingat yang penting gini teman-teman. Kayak omongan siapapun tanggapan orang atau apapun yang dibilang orang itu sebenarnya nggak seberdampak itu ke hidup kita gitu. Jadi ya makanya ada yang bilang ya orang yang omongan yang dengar itu adalah kata hati atau sama orang yang kita makan. Nah kebetulan kalau kita jualan kan yang kasih kita makan ya kita sendiri gitu. Iya. Seperti itu. Dan kalau dipikir-pikir juga ya teman-teman ya mungkin di dalam tuntutan dalam hidup ini kayak bekerja itu juga hal yang pasti sebagai manusia itu kita harus bekerja kan, upaya berdaya dan untuk mencapai kita kan punya banyak keinginan nih, untuk mencapai sesuatu yang besar itu nggak bisa ujuk langsung besar kan. Harus ada step-step dulu, harus ada hal kecil yang kita lakukan. Nah ini juga yang akhirnya bikin aku termotivasi gitu kayak udahlah gitu, mau jualan apapun ya nggak apa-apa selagi itu halal dan selagi itu aku nyaman melakukannya itu ya nggak apa-apa. Ketimbang kita dapat uang banyak tapi dari hasil korupsi misalnya atau dari hasil halal yang tidak halal. Ya, itu tidak banget. Jadi seperti itu. Oke, berarti ada nggak sih Mas tokoh atau sosok yang menjadi motivasi Mas Afif sampai sekarang ini? Kenapa Mas Afif bisa berpikiran untuk berwirausaha di masa muda gitu? Nah kalau misalnya tadi jawab tokoh ya Dewi ya, aku sangat terinspirasi itu dengan ini ya karena Nabi Muhammad sebenarnya itu awalnya karena dulu aku pas SMA sempat baca sirah Nabi gitu, sirah Nabi terus kayak di sana Nabi Muhammad itu seorang pedagang. Nah di situ aku akhirnya mulai memahami konsep soal rezeki gitu. Jadi katanya kalau di Islam itu kalau kita melakukan perniagaan nanti ada 9 pintu rezeki yang terbuka. Jadi ternyata rezeki itu ujuk-ujuk nggak cuma soal uang, nggak cuma soal duit yang kita dapat. Nah dari berwirausaha ini aku banyak merasakan banyak hal yang aku dapat. Pertama tuh ilmu tentunya gitu. Kayak kita kalau misalnya mau bikin produk itu kan harus belajar dulu, harus paham dulu konteksnya. Memasarkan produk kita harus ngerti, harus ada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Yang itu kadang nggak bisa dipelajari dari kelas, tapi bisa dipelajari ketika kita lakukan langsung. Yang ketiga itu silaturahminya. Sekarang tuh aku kayak kadang aku masih nggak ini ya, kayak masih kalau ingat-ingat lagi, aku kok bisa kenal sama orang ini gitu. Itu karena dari berusaha gitu. Kayak aku bisa misalnya ini mungkin sekedar sharing ya teman-teman cerita kayak aku bisa ngegolin produk misalnya ke kepala bank di Denpasar gitu. Padahal kadang kalau mikir siapa aku gitu ya, maksudnya aku lulusan biasa gitu, tapi kok aku berani ya misalnya mentak kepala bank nawarin produk. Nah itu menurut aku adalah hal yang aku dapat dari berwirausaha. Menurutku itu rezeki loh, kayak mental yang kuat karena nggak semua orang pernah berani untuk melakukan hal itu. Jadi banyak banget yang pada akhirnya didapat. Nah selain itu mungkin kalau misalnya teman-teman lihat ya banyak wirausaha itu memberikan dampak pada akhirnya gitu. Nah aku sendiri juga pengen hidup itu pada akhirnya bermanfaat. Aku pengen ketika dalam kehidupan ini nggak cuman menghasilkan doang, nggak cuman mendapatkan apa yang aku mau, tapi juga aku pengen memberikan dampak ke lingkungan yang lebih besar, memberikan dampak ke masyarakat atau apapun itu. Dan yang aku lihat adalah orang-orang yang melakukan dampak dan perubahan itu adalah orang-orang yang berwirausaha. Contoh ya misalnya paling dekat kita sekarang kalau pesan apa-apa itu mudah karena ada Gojek. Ya Gojek itu perusahaan dan seorang entrepreneur itu Nadiem Makarim. Sekarang kalau misalnya mau misalnya kayak kita gini Zoom meeting dan lain sebagainya itu juga dari seorang entrepreneur yang memecahkan masalah sosial. Jadi sebenarnya kalau ditarik lagi
justru wirausaha itu sebenarnya adalah orang yang sebenarnya dia berinovasi di situ. Dia ini ingin memudahkan orang. Dia ini mengenal gitu, apa sih kebutuhan orang, terus dia beri di sana gitu. Dia kasih solusi dia. Nah, kebetulan akhirnya di situ menghasilkan. Nah, mungkin itu jadi hal yang sedikit membedakannya tentang berdagang dan berwirausaha. Nah, jadi kalau misalnya kita berdagang ya mungkin sesederhana aku punya misalnya minuman ini, kelihatan ya minuman terus aku jual kayak gitu. Tapi kalau misalnya berwirausaha, mungkin aku apa ya kayak melihat orang ini kayaknya haus nih gitu. Oh, terus aku punya minuman terus aku jual. Jadi ada apa ya mindset berpikir di sana yang terbentuk gitu ketika berwirausaha seperti itu. Oke. Nah, begitulah deh. Ngomong-ngomong masalah perbedaan berdagang dan berwirausaha deh Mas. Misal, aku mau tanya, misal ada orang jualan pisang nih. Jadi aku pernah dengar dari orang, bedanya berdagang sama berwirausaha adalah kalau berdagang itu pisangnya itu ya dia jual buahan aja gitu. Tapi kalau berwirausaha mungkin pisangnya bisa diolah jadi pisang crispy atau pisang apa gitu. Bener ya sih Mas? Nah, benar banget deh. Apalagi ini ya, berwirausaha itu menuntut kita untuk kreatif. Nah, ini sama ya dengan apa ya judul webinar kita pada kali ini. Contohnya tadi misalnya pisang. Kalau kita jadi berwirausaha itu melakukan kegiatan berdagang tentunya, tapi berdagang menuntut jadi berwirausaha. Nah, ketika kita berwirausaha, kita itu pasti ini ya harus bisa memberikan nilai lebih kepada produk kita. Jadi nggak cuma sekedar kita menjual minuman, tapi misalnya minuman itu tadi diolah menjadi misalnya contohnya gini, mungkin ada satu analoginya gini. Kita misalnya pedagang kelapa muda gitu. Pedagang kelapa muda itu menjual kelapa muda udah menjual minuman kelapa muda. Simple. Nah, selesai kelapa muda udah. Tapi kalau entrepreneur, dia pasti akan menambahkan sesuatu, misalnya kayak kelapa muda sehat. Orang membeli pun, oh ya bisa harganya pun bisa beda loh. Kelapa muda yang kita jual kelapa aja dengan kelapanya kelapa muda sehat. Mungkin teman sering ketemu ya di daerah itu kayak seperti itu. Jadi kita menambah nilai lebih kepada suatu produk kita. Nah, itu mungkin bedanya berwirausaha. Nah, balik lagi tadi aku bilang wirausaha itu harus kreatif. Ya, kreatif itu apa sih teman-teman? Nah, kreatif itu adalah kita menambah sesuatu nilai kepada satu hal yang biasa aja gitu. Jadi kita menambah nilai terhadap hal tertentu. Makanya bisa muncul ide-ide yang kita bilang oh, kreatif ya, wah beda ya, wah menarik ya, gitu. Itu kreativitas gitu. Dan itu menjadi sebenarnya mindset awal ketika orang mau berwirausaha. Gitu. Nah, tapi balik lagi Deo, jadi wirausaha ini adalah proses pada akhirnya. Nah, mungkin aku juga bisa sampaikan bahwa wirausaha ini proses. Kayak kita mungkin kalau misalnya kita baru awal-awal jualan juga nggak ngerti gitu. Aku juga dulu nggak ngerti kayak harus nambah nilai value itu apa, harus apa dan lain sebagainya. Tapi by proses kita akan memahami konsep itu pada akhirnya, memahami bahwa oh ini bedanya ya. Oh aku tuh nggak cuma jualan, aku nggak cuma jualan kulit di sini, tapi aku jualan value gitu. Nah, seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi kayak oh makanya orang mau nih menggelontarkan. Kalau misalnya kita lihat nih contoh aja mungkin paling sederhana, teman-teman tahu ini kan Supreme tahu kan ya? Yang baju harga ratusan juta. Kenapa sih orang mau beli Supreme ratusan juta loh padahal? Apa sih yang dia jual sama Supreme? Yang dijual adalah nilai value. Dia orang itu menganggap ketika Supreme berhasil membuat konsumen menganggap bahwa ketika kita membeli barang Supreme kita akan menjadi terlihat kaya, terlihat sukses, terlihat gue tuh orang kaya kan gitu. Yang dijual tuh itu. Yang dibeli adalah nilainya juga ya Mas. Padahal barangnya baju, at least baju banyak. Kita bisa nemu baju harga 20.000, 30.000 di pasar gitu. Tapi itu yang dijual. Nah nanti kita mungkin akan sedikit membahas ini di soal bagian marketingnya nanti ya Dewi. Benar banget. Ngomong-ngomong bagian marketing ini ya, Mas Afif kan sekarang berarti ada di bidang karisma industri itu sendiri ya. Iya. Nah, berarti dalam Mas Afif itu dulu dalam menentukan tersebut itu gimana ya Mas? Kayak misal kenapa tiba-tiba milih produk kulit sebagai usahanya gitu. Padahal kan banyak nih Mas Afif bisa jualan makanan lagi atau bisa sekarang supplier baju juga banyak. Kenapa nggak jualan baju? Kenapa nggak jualan misal kreasi-kreasi anak Jogja atau yang lain sebagainya gitu? Iya, baik. Nah, mungkin ini mengawali dari jadi gini teman-teman. Nah, bisnis ini kan banyak pilihannya ya. Kayak tadi dia bilang makanan bisa, minuman bisa, apa aja bisa lah. Nah, tapi balik lagi ini menurut aku adalah soal masalah personal kita. Ya,
Jadi yang paling awal itu menurutku sebelum kita menentukan bisnis, kita harus suka dulu gitu sama sesuatu yang kita lakukan ini. Kita harus suka dulu dengan produknya, kita harus paham gitu sama produknya. Nah kebetulan aku tuh suka sama produk kulit. Kayak aku tuh merasa kulit itu sangat ini ya, timeless. Artinya dari zaman dulu sampai sekarang tuh kok pada orang pada pakai kulit gitu. Dan aku suka kalau lihat kakekku pakai jaket kulit, aku kan minjem. Terus kayak melihat sepatu kulit tuh aku seneng gitu. Senang terpakai gitu. Jadi dari kesukaan itu dulu awalnya. Nah, lalu dari situ aku coba melihat potensi pasarnya gitu. Melihat bagaimana kulit di Indonesia. Nah, ternyata kulit ini yang beli orang-orang misalnya kelas atas. Pasarnya itu pasar menengah ke atas. Terus juga ternyata produk kulit itu masih dianggap sampai saat ini jadi pilihan terbaik gitu. Karena kualitasnya bagus. Kalau misalnya banyak produk-produk sintetis itu misalnya dibakar meleleh atau nggak tahan, nah kulitnya ternyata tahan lama gitu. Misalnya kalian beli dompet kulit, itu kalian beli dompet ini, dompet itu bisa nyimpan gaji kalian dari awal kerja sampai kalian pensiun. Saking tahannya kulit itu. Dari situ aku tertarik akhirnya gitu, kayak udahlah aku akan bermain di sini. Nah, akhirnya aku jalanin bisnis kulit ini. Terus juga tadi ngomongin soal dampak ya. Nah, kebetulan deh waktu pas kuliah, nah karena saking slownya kuliah kita di filsafat, Aduh, ya, saking muda ini ya. saking Jadi aku slownya ya. suka mengeksplor banyak kegiatan di kampus. Nah, alhamdulillah waktu itu aku masuk. Jadi ada pembukaan apa ya, beasiswa. Jadi awalnya tuh dari beasiswa wirausaha yang dibuka sama Kelasnas Bank Syariah Mandiri waktu itu. Jadi kulit ini nggak cuma produk tapi dari aspek yang lebih luas. Nah ternyata di Jogja itu banyak banget pengrajin kulit. Nah pengrajin kulit itu banyak banget di Jogja. Tapi kenapa produk kita tuh nggak bisa bersaing, nggak harganya tuh murah banget menurut aku di Jogja ini. Padahal banyak brand-brand yang produknya persis tapi kok beda. Nah itu balik lagi value tadi gitu. Nah disinilah aku tergerak. Nah Karisma Industri sendiri itu selain kita jualan kulit, tapi kita juga di sini pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaannya adalah jadi aku mengajak banyak pengrajin kulit sebagai mitraku untuk di situ aku benerin. Jadi aku benerin apa ya kualitas produknya, kayak aku kasih masukan jahitan yang bagus tuh kayak gini loh, ini kayak gini kayak gini. Jadi karena mungkin kemudahan kita sebagai anak muda, nah anak muda ini kita punya banyak ini ya teman-teman, inovasi. Kita tuh punya banyak akses informasi. Kita mengerti lah istilahnya, kayak gampang kalau kita tuh mengakses yang bagus itu seperti apa. Nah itu yang nggak dipunyai sama kadang perajin-perajin. Nah ini mungkin bisa jadi ide ya buat teman-teman. Misalnya teman-teman di daerahnya menemukan potensi apa misalnya tenun lah, berabah atau apapun itu. Kalau misalnya potensi itu bisa teman-teman kolaborasikan dengan ide teman-teman, kemampuan teman-teman untuk memahami apa yang terjadi di sini, itu bisa menambah nilai lebih gitu. Nah, akhirnya dari situlah aku apa yang menjalani selama 3 tahun ini untuk memperbaiki kualitas produk para pengrajinku, terus mencoba untuk ya jadi selain ketika teman-teman membeli produk di Karisma, teman-teman itu membeli produk yang dihasilkan oleh kerja tangan pengrajin Jogja. Jadi ada orang yang kerja hampir beberapa hari untuk membuat satu produk teman-teman gitu. Jadi itu nilai yang aku kasih ke teman-teman, ke orang-orang yang membeli ini. Jadi ada dampak yang aku berikan juga dari selain dari ekonomi dan itu. Jadi makanya itu aku milih kulit. Nah terus dari kulit itu aku berfokus ke ini ya teman-teman, ke company, ke perusahaan. Karena itu sebenarnya lebih ke aku secara pribadi gitu. Aku adalah orang yang senang sekali untuk belajar sama orang-orang yang bisa dibilang lebih berpengalaman. Nah, aku melihat orang-orang yang kerja di perusahaan ini pasti punya pengalaman kan, dan aku nggak ragu untuk kayak keep in touch sama seseorang. Makanya aku fokusnya ke sana, ke B2B lah. Kalau istilah bisnis itu marketingnya business to business. Jadi aku menawarkan misalnya ke bank mana, ke kantor mana, dengan aku sendiri gitu, aku nawarin gitu. Kenalin saya Karisma gini, dan aku sangat nyaman untuk marketing kayak gitu. Nah, terus yang sekarang untuk tahun 2021 ini kan ini teman-teman ini ini adalah foto ketika waktu itu aku ngantar tas golf pertama yang kejual. Nah, jadi ada ceritanya sih kenapa aku akhirnya bikin tas golf. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi pengantar ke marketing gitu. Nah, untuk marketing itu sebenarnya secara dasarnya adalah kemampuan kita untuk membaca kebutuhan market, kebutuhan pasar. Nah, membaca potensi dan membaca peluang. Nah, waktu pandemi kemarin ternyata tren golf itu naik. Kalau teman-teman aktif melihat instastory selebriti atau teman-teman terdekat kita ya mungkin Dewi ya, itu banyak banget yang mulai main golf sekarang. Nah, dari situ aku tuh mulai tergerak gitu ya. Kayaknya menarik nih kalau misalnya bikin tas golf yang
apa ya, yang apalagi kulit ini bahannya bagus nih, tahan lama gitu. Ketimbang kalau misalnya bahan gloves selama ini yang ada itu ternyata ya bahan-bahan yang sintetis gitu, yang mungkin bagus terlihat tapi kayak cuma bisa bertahan setahun 2 tahun gitu. Nah jadi itu aku research dari kebutuhan marketnya, aku pelajari orang main glove ini siapa sih gitu. Oh, orang-orang kelas atas yang at least mereka udah punya pengalaman hidup yang banyak dan baik lagi, dan aku bilang tadi aku pengen belajar ke orang-orang ini. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk bikin tas golf gitu. Alhamdulillah tas golf yang teman-teman lihat di layar ini adalah tas golf yang dibuat tahun bulan Februari, tapi baru laku bulan Juni kemarin. Jadi ada sekitar 3 bulan loh. Aku mencari pasar gimana caranya. Sampai akhirnya waktu itu aku ini ya, karena udah buat terus kayak aku kayak apa ya, bernazar gitu. Pokoknya nih kalau tas golf pertama yang aku buat, aku bakal ngantar langsung. Jadi ceritanya ini aku ngantar langsung teman-teman dari Jakarta, dari Jogja ke Jakarta naik kereta waktu itu. Ngantar tas golfnya. Dan alhamdulillah aku ketemu sama pelanggan pertama aku, namanya Pak Komo. Nah, itulah tadi bilang, itulah luar biasanya wirausaha teman-teman ya. Aku yang nggak tahu Pak Komo ini siapa, jadinya aku punya jaringan sama dia. Aku bisa ngobrol banyak hal sama Pak Komo. Beliau ini ternyata orang sangat berpengalaman di bidang ekspor gitu. Jadi dia banyak kasih masukan ke aku. Oh Mas Ganis kalau mau ekspor kayak gini, harus kayak gini, kayak gini. Nah itu tadi teman-teman kayak aku bilang, kadang rezeki itu gak cuma soal ini ya, benar, makanya ini. Nah, HP ngejual tas 4 gitu, dan lain-lain ya. Itu yang aku rasakan di Karisma ini sendiri, bagaimana kita selain berusaha tapi juga memberikan dampak. Dan itu tadi bahwa ya bisnis zaman sekarang itu nggak melulu soal kamu tuh bikin sendiri gitu, kayak harus kita yang buat sendiri, kita yang ini sendiri, tapi gimana kita ini sebagai anak muda itu justru kelebihan kita ini dikolaborasikan gitu dengan apa yang ada di Indonesia. Indonesia ini menurutku kaya banget, kita punya banyak pengrajin yang keren, punya banyak produk yang keren, tapi kurangnya akses informasi mereka ini yang harus kita tutupi. Dan kadang orang-orang ini ya udah masih stuck doang di penjualan doang kayak gitu. Nah kita nih yang anak muda yang masih punya kemampuan, punya inovasi, punya akses informasi, disitulah kita berkolaborasi menggandeng. Nah jadi ketika kita bekerja sama, kita juga secara nggak langsung juga memajukan produk mereka, dan sekaligus juga untuk diri kita sendiri seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi menggarisbawahi bahwa awalnya ya ini soal bagaimana kita kemampuan untuk mengkolaborasikan ide pada akhirnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen baca di sini yang mungkin belum berwirausaha atau sudah, cobalah untuk berpikir secara paralel, dalam artian kayak ya kalau memulai kita nggak harus mulai sendiri kok. Kita bisa kok misalnya dengan melihat masalah sosial di sekitar kita itu jadi peluang seperti itu. Gitu deh. Oke, keren banget dong Mas. Gila tadi, jadi masalah tas golf nih, yang aku dengar tadi dibuat bulan Februari, lakunya di bulan Juni. Ya. Berarti yang penting nyalinya itu harus berani ngebuat dulu nggak sih Mas? Betul. Nah, diniatkan dulu, ini produk buat dijual, laku nggak laku, pokoknya dijual. Alhamdulillahnya di bulan itu laku ya. Nah, masalah lakunya lama nih. Terus juga kita harus menawarkan ke orang-orang. Terus juga nanti ada juga nih cobaan, misal ada orang yang tertarik, bahkan ada yang menolak, ada yang misal tidak tertarik. Itu gimana menurut Mas Afif untuk menghadapi penolakan-penolakan tersebut? Iya, alhamdulillah kalau penolakan ya Dewi, selain di bisnis juga di kehidupan sehari-hari udah sering ya penolakan. Jadi ini memang manusia itu pada dasarnya punya yang namanya, kalau secara psikologis itu namanya fear of rejection, jadi ketakutan untuk penolakan. Nah, kadang kata ditolak itu kesannya jelek banget untuk pikiran kita, alam bawah sadar kita. Nah, tapi mungkin di sini aku juga bisa mengajak teman-teman gini, kayak ditolak tuh nggak sesakit itu kok, gitu. Artinya ketika produk kita nggak laku, ketika ada orang nggak tertarik, itu tidak sesakit itu ternyata. Nah, caranya untuk mengetahui supaya berani gimana Mas? Ya caranya adalah lawan pada akhirnya, melawan rasa takut itu dengan ya jualan. Nah, kalau teman-teman tahu nih Februari ke Juni itu apa sih yang terjadi gitu? Waktu itu ya karena waktu itu aku minim pengalaman untuk penjualan tas golf. Jadi yang aku lakukan adalah aku menghubungi sebanyak-banyaknya orang-orang yang berhubungan sama golf. Jadi Instagramku itu penuh dengan orang-orang main golf yang aku follow. Aku follow klub-klub golf,
aku follow akun-akun golf. Nah, singkat cerita, selama 4 bulan itu aku bisa kenal dengan namanya Dedis Golf. Nah, jadi kalau teman-teman di sini ada yang main golf tahu Dedis Golfer, itu aku kenal sama Mas Aziz akhirnya. Mas Aziz ini uniknya jadi gini deh, Mas Aziz ini adalah founder Dedis Golf. Jadi channel golf yang aku cuma lihat di YouTube ada channel golf namanya Dedis Golf. Terus akhirnya aku nge-follow dia, terus aku DM. Dari DM itu akhirnya aku bisa ketemu langsung Mas Aziz di Cilandak waktu itu. Ternyata Mas Aziz ini alumni SBM ITB, Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Dan waktu itu aku dulu waktu pas mau kuliah, jujur aku pengen masuk sana. Nah, Mas Aziz itu akhirnya jadi mentor aku selama 3 bulan. Jadi itu tadi teman-teman ya, kayak aku nggak kenal dia, aku bukan siapa-siapa, tapi gara-gara keberanian kita untuk memulai itu tadi, akhirnya aku bisa dipertemukan sama Mas Aziz. Jadi ada Mas Aziz yang ngebuka pintu, kayak ngenalin, oh golf tuh kayak gini Mas Ganis, ini mereka tuh gini, kebutuhan mereka tuh ini. Nah dari situ akhirnya aku berkreasi. Selain bikin tas golf, aku akhirnya bikin dompet scorecard. Nah buat orang main golf itu pasti ini kan nulis apa namanya kalau skor-skornya itu tiap hole itu pasti mereka nulis. Nah kadang ribet jadinya, harus bawa pena, harus bawa kartu, harus bawa ada yang namanya T sama marker kayak gitu. Akhirnya aku buat satu inovasi itu satu dompet kecil yang isinya bisa jadi tempat pena, jadi tempat marker, jadi tempat T kayak gitu. Nah itu yang jadi salah satu produk yang lumayan laris ya sekarang untuk Karisma untuk penjualannya. Indonesia ini memang yang bikin tas golf kulit itu baru ada di Sidoarjo sama di Bandung. Jadi memang masih jarang banget gitu, masih ibaratnya blue ocean lah kalau misalnya bahasa bisnis itu blue ocean, atau misalnya pasar baru yang masih biru hijau lah, belum banyak saingan. Nah jadi aku ceritanya bisa di endorse. Nah ketika di endorse itu hampir 20 orang nanya. Aku tuh udah mikir tuh kayak, kalau 20 orang belinya aku bisa 20 tas lo kejual gitu. Tapi ternyata tidak ada satu pun yang beli dong hari itu. Tapi apakah aku fokus sasar? Enggak. Aku mikir kayak, iya, pada akhirnya teman-teman gini. Aku di situ belajar bahwa kemampuan kita menjual produk itu bukan kemampuan yang sederhana loh. Ini adalah soal membangun kepercayaan. Menurutku wajar ketika orang ini kan harga tas golf itu kan tidak murah ya teman-teman. Harganya itu 5 juta, sekitar angka segitu. Untuk ngeluarin 5 juta ini mereka harus percaya dong sama orang yang menjual ini bahwa 5 juta ini akan mendapatkan tas golf, akan mendapatkan ini. Nah, disitulah aku belajar kemampuan untuk meyakinkan customer pun kalau ini benar gitu. Karena memang aku juga nggak nipu kan. Aku jual barang-barang ini benar-benar ini tas golf kulit. Tapi susahnya bukan main tuh untuk meyakinkan customer. Kayaknya mungkin ada sampai 30 orang deh. Ke orang ke-30 baru aku bisa menjual tas golf yang pertama. Nah, dan dari pengalaman itu juga akhirnya aku ini mulai melihat ini ya. Nah, mungkin kayak ini nyambung ke latar belakang ilmu kita ya, Dewi. Kita kan karena filsafat kan harus pikir secara komprehensif kan. Harus secara luas ya. Artinya kalau jalan saya buntu jangan putus asa. Maksudnya banyak jalan, banyak kemungkinan gitu. Nah, dari pertama itu aku mengandalkan Instagram dan Facebook untuk share tuh akhirnya aku merasa kayak aduh, ini kayaknya ada cara lain untuk nawarin tas golf. Nah, akhirnya aku baru bisa mendapat penjualan itu setelah bergabung ke komunitas golf. Nah, jadi ini teman aku kan kita alumni universitasku itu punya komunitas golf. Nah, biasanya kita itu cenderung membeli itu karena bukan cuma karena tadi kalau aku ulangi lagi kayak Saprim itu memberi karena ada nilainya emosionalnya karena mereka kaya atau seperti apa gitu. Ketika membeli produk itu merasa kaya atau apa. Nah, aku memanfaatkan nilai emosional bahwa aku adalah alumni universitas yang sama yang juga menjual perlengkapan golf. Jadi aku gabung ke komunitas itu. Aku gabung, terus yang aku lakukan pertama kali adalah memperkenalkan diri dan ternyata aku paling muda di sana. Isinya tuh orang tua. Terus aku langsung jualan di sana. Ujuk-ujuk jualan. Nah dari situlah akhirnya aku bisa kayak membuka cerita kayak ke bapak-bapak itu kayak, wah ini mas, ini UGM kok, iya pak, bapak angkatan berapa pak, angkatan lama gini-gini. Wah udah banyak berubah pak UGM sekarang, so aku share foto-foto UGM. Jadi aku membangun emosional dulu ke mereka. Sorry maksudnya tadi itu nggak ujuk-ujuk jualan, tapi aku membangun emosional dulu kayak aku ngasih tahu UGM sekarang gini. Dari situlah baru akhirnya mulai tertarik, mulai ada omongan, baru aku masukin. Oh iya, kayaknya bapak-bapak yang ini makin keren deh kalau misalnya main golfnya pakai tas golf kulit. Karena saya pikir kayak bapak udah lama mainnya dan pasti bakal main dalam jangka panjang kan. Gitu. Ini pakai yang ini aja pak, akhirnya alhamdulillah dari situ baru bisa dapat penjualan. Nah, karena itu tadi, kadang bisnis itu selalu membangun trust ya teman-teman, kepercayaan. Nah, kepercayaan itu dibangun itu susah menurut aku untuk ke stranger, tapi susah bukan berarti nggak mungkin. Nah, jadi banyak cara untuk membangun kepercayaan. Nah, salah satunya dengan komunikasi yang baik. Jadi juga di bisnis ini aku belajar soal komunikasi ke orang itu seperti apa, membangun komunikasi supaya orang itu percaya sama kita, trust dengan kita. Karena
sebagus apapun produk yang kita jual, kalau kita tidak berhasil membangun kepercayaan, orang-orang nggak akan beli pada akhirnya. Apalagi aku gitu, posisinya fresh graduate, nggak jujur ya teman-teman, aku belum pernah main golf ya sampai hari ini gitu. Yang aku lakukan, aku cuma pernah keliling-keliling tempat golf doang, terus kayak ngerokok, ngobrol sama golfer-golfernya biar tahu golf itu seperti apa. Tapi aku nggak pernah nyentuh golf sama sekali. Tapi bukan berarti itu kita nggak bisa jualan, karena entrepreneur itu tadi kita harus kreatif pada akhirnya. Jadi nggak harus kita tuh harus main golf baru kita jualan golf, enggak. Tapi yang penting kita dapat informasinya aja dikit. Oke. Jadi ikut komunitas belum berarti harus ikut main ya Mas. Yang penting jalan terus jualan. Jalan terus aja. Terus kayak kalau ketemu ya misalnya ketemu anggota ya ngobrol biasa aja gitu. Ngobrol-ngobrol ini. Karena itu tadi menurutku ya apa ya, marketing itu soal apa ya, memahami pasar. Oke, keren banget Mas Afif. Maaf banget nih jaringan aku agak putus-putus. Ya. Jadi tadi masuk lagi ke strategi pemasaran. Jadi yang aku simpulkan bahwa strategi dari pemasaran Mas Afif sendiri itu terbentuk karena dari relasi juga, terus dari skill komunikasi juga, terus dari bagaimana cara kita berteman dengan orang, ya nggak sih Mas? Cara kita ngomong ke orang gitu. Nah, BTW nih Mas, dari strategi-strategi tersebut, ada nggak sih Mas yang jadi ciri khas dari Karisma sendiri yang membedakan dengan produk-produk kulit yang lain gitu? Ya. Oke, ini ngomongin strategi marketing ya. Yang jadi ciri khas Karisma yang aku angkat ke strategi marketing itu adalah, jadi kita punya tagline teman-teman. Nah, aku tuh percaya bahwa setiap diri kita itu punya yang namanya karisma. Jadi bukan nama aku ya karisma, tapi kayak semua orang punya karisma. Karisma itu bisa muncul dengan siapapun dia, latar belakang apapun gitu. Jadi kadang kita tuh bisa bilang ini orang yang karismatik banget nih. Itu karena nggak harus. Jadi aku menganalisa nggak harus dari orang yang misalnya orang yang berkarisma adalah seorang pemimpin, orang yang berkarisma adalah orang yang kaya. Ternyata enggak. Siapapun itu bisa punya karisma, karena setelah aku analisa sendiri bahwa ya karisma itu adalah hal yang muncul ketika seseorang itu menjadi dirinya. Nah, karisma itu yang aku angkat menjadi tagline dari produkku. Jadi be charismatic with karisma. Nah, harapannya adalah ketika teman-teman itu pakai produk ini, teman-teman itu bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, untuk menjadi dirinya sendiri, aku ngasih fitur bahwa teman-teman itu bisa ngedesain atau nge-request bentuk produk kulit seperti apa di Karisma Industri. Nah, itu jadi salah satu key dari Karisma Industri. Jadi makin banyak nih orang yang datang. Maka kalau teman-teman lihat tuh produk-produkku sendiri yang aku pasang di sini, itu sebenarnya itu juga dari awalnya dari request orang. Kayak, ya gue pengen tuh misalnya bikin dompet tapi ada ini. Oke, jadi gitu, siap, buat kayak gitu. Karena itu nggak banyak perusahaan kulit yang mau bikin satuan dan request gitu, karena ribet bukan main. Tapi menurutku nggak apa-apa gitu, karena ternyata itu bisa, sebenarnya nggak ribet, dalam artian ketika dilakukan itu nggak ribet. Cuman pada akhirnya justru ini malah jadi satu kelebihan gitu. Akhirnya aku dapat info terkait bentuk produk yang bagus itu seperti apa. Karena jawabannya akhirnya dari request orang tuh aku pakai untuk produk yang jumlahnya umum seperti itu, Dew. Nah, mungkin kalau misalnya ngomongin marketing ya teman-teman ya, secara lebih luasnya, jadi kayak aku bilang tadi bahwa strategi marketing itu punya falsafah dasar, yaitu adalah kita memahami siapa pasar kita. Nah, ini mungkin juga bisa jadi hal yang harus teman-teman ingat. Nah, biar gampang aku pengen ngangkat ini dari cerita. Jadi, teman-teman tahu mobil kan ya? Tahu lah pasti ya. Tahu. Gimana sih pasti ada mobil kan? Tahu nggak sih sejarah industri mobil itu gimana? Jadi gini, sejarahnya adalah dulu pada tahun 1908 itu ada orang namanya Henry. Jadi Henry ini pengen buat inovasi ceritanya, inovasi yang bisa memudahkan orang untuk bertransportasi gitu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, Henry ini melakukan hal dasar dalam marketing, yaitu research. Researchnya adalah dengan dia menanyakan kepada masyarakat. Jadi si Henry ini kayak survei ke semua orang gitu, nanyain kira-kira nih biar kamu lebih mudah bergerak dari sini, dari kota ini ke sana, kira-kira kamu butuh apa? Hampir semua orang yang ditanya Henry waktu itu jawab, kita butuh kuda yang cepat, kita butuh kuda-kuda yang sangat cepat. Nah, itu kata dia waktu itu. Nah, apakah setelah itu Henry bikin peternakan kuda? Nah, tidak dong. Nah,
Ini yang harus digarisbawahi sama wirausaha. Jadi poinnya bukan kuda yang cepat, tapi adalah cepatnya ini tadi, kecepatan berpindah. Nah, kuda itu kan cepat berpindah ya. Waktu itu cepat berpindah artinya dia kalau misalnya membuat suatu produk harus bikin sesuatu yang punya kecepatan kuda. Dampaknya hari ini kita punya ada mobil yang memudahkan kita untuk kemana-mana. Poinnya adalah gini teman-teman. Jadi untuk membuat apa ya? Untuk mengeluarkan satu produk, keputusannya ada produk itu apapun selain ketertarikan kalian juga harus mengenali apa sih yang dibutuhkan oleh pasar. Apa sih yang dibutuhkan dari ini? Kalau dari cerita tadi yang dibutuhkan orang itu kan mungkin bukan kuda yang cepat, tapi ada sesuatu yang cepat. Kita elaborasi ya. Kalau misalnya mikirnya cuma kuda doang, ya udah bikin kuda aja selesai. Tapi enggak. Tapi yang dibutuhkan orang adalah yang cepat. Nah, itu yang harus teman-teman lihat di sekitar teman-teman. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu? Kebutuhan apa yang kira-kira bisa dipenuhi? Banyak banget orang-orang yang berwirausaha itu melakukan kesalahan ini di awal. Artinya dia bikin produk dulu, baru habis itu ngejual. Tapi dia nggak paham nih produk ini akan dijual kemana, siapa yang membutuhin, seperti apa. Itu mereka nggak paham. Nah, jadi yang paling penting dalam wirausaha itu research. Soal bagaimana soal marketing Instagram Ads. Kalau sekarang kan lagi booming Instagram Ads atau marketplace dan lain-lain. Ini semua tuh teman-teman adalah channel. Jadi ini bisa kalian pelajari sendiri lah. Channel itu maksudnya saluran. Ini cuma kayak alatnya aja. Tapi dasarnya itu adalah tadi memahami pasar itu butuhnya apa. Apa yang mereka butuhkan itu yang kalian kasih. Jadi ketika misalnya produk kalian itu keluar, itu kan gampang gitu. Jadi kayak misalnya orang butuh pena, tapi kalian jual spidol. Nah, rada nyambung, susah untuk menjualnya karena orang butuh pena misalnya itu, atau hal-hal lain. Mungkin bisa juga kok Mas, misalnya kita jual produk dulu nanti baru nyari pasar, iya bisa. Tapi kalau misalnya seperti itu akan lebih tidak efektif jadinya. Nah, makanya teman-teman harus mengenali dulu potensi pasarnya itu apa sih kebutuhannya. Contoh misalnya kenapa aku bikin kulit. Nah, perusahaan-perusahaan yang aku tembak ini adalah perusahaan yang pasti membutuhkan souvenir pada akhirnya. Mereka selalu butuh souvenir yang terlihat elegan, eksekutif, tapi tidak mahal. Nah, jadi positioningku jelas, kulit ini terlihat eksekutif di mata orang dan harganya tidak terlalu mahal. Cocok, masuk, bisa. Akhirnya terjadilah transaksi di sana. Tapi kalau misalnya aku ternyata jual sesuatu yang tidak terlalu eksekutif dan tidak mahal, misalnya menawarkan sesuatu yang tidak sesuai, akhirnya ya orang juga nggak mau beli seperti pada akhirnya gitu. Nah, jadi mungkin analogi sederhananya adalah seorang wirausaha itu harus memahami apa kebutuhannya. Jadi nanti kamu menyesuaikan, oh ternyata orang sekarang ini butuhnya ini, butuhnya adalah sesuatu yang bisa memudahkan mereka. Oh yaudah nanti kamu membuat produk artinya sesuai dengan kebutuhan mereka, menyesuaikan. Jadi itu jadi akan mempermudah kamu memasarkan ketimbang kamu ngeluarin produk tapi kamu belum tahu nih siapa yang butuh. Mungkin bisa tapi akan memakan waktu yang lama, nggak efektif. Sama kayak kalau misalnya kita mau ke Semarang tapi kita nggak tahu nih misalnya jalan Semarang itu seperti apa, kita nggak kenal nih rutenya seperti apa. Dan ternyata kita cuma punya kendaraan bukan kereta, kita cuma punya perahu. Nggak cocok kan ke Semarang naik perahu, bingung. Nah, jadi ternyata ke Semarang itu caranya gini-gini. Untuk bisa ke Semarang kita butuh mobil, butuh ini. Akhirnya kita bisa bisa nyampe ke Semarang. Ketimbang naik perahu harus mutar dulu. Nah, dan mungkin bisa nyampe ya dengan effort yang keras gitu. Tapi ya itu tadi teman-teman, supaya cepat selesai adalah research dulu. Artinya ini buat jadi dasar ya. Mindsetnya adalah marketing itu soal memahami kebutuhan pasar. Nah, setelah teman-teman tahu pasar itu butuh apa, setelah teman-teman tahu apa yang dibutuhkan, barulah keluarkan produk. Nah, ketika mengeluarkan produk, teman-teman bisa mulai meresearch lagi. Jadi, bisnis itu selalu uji coba untuk mengumpulkan berbagai data. Nah, apalagi zaman sekarang kan data itu penting banget. Nah, itu bisnis juga mengajarkan itu. Jadi, setelah teman-teman tahu kebutuhan masyarakat apa, mulailah coba menjualkan. Nah, bisa menjualkan secara seperti kalau metode aku tadi yang mungkin konvensional lah ya, yang kayak datengin secara satu persatu, ajak ngobrol dan lain-lain baru menawarkan produk. Atau bisa juga teman-teman mencoba dengan masuk komunitas, langsung ditawarkan komunitas tertentu. Atau bisa juga dengan sekarang dimudahkan dengan media sosial, Instagram advertisement, Facebook advertisement. Nah, dari situ nanti teman-teman research lagi gitu, mana nih yang paling efektif tadi. Nah, kenapa dari soal teman-teman harus ingat bahwa bisnis atau wirausaha itu kalau main game itu bisa dibilang. Nah, kenapa bilang seperti itu? Karena bisnis itu soal bagaimana kita berkembang,
bertumbuh dan bertahan. Nah, teman-teman lihat hari ini, pandemi, keadaan ini banyak bikin bisnis itu akhirnya berhentikan. Nah, tapi untuk supaya bisa terus bertahan, pada akhirnya bisnis itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk bertahan, menyesuaikan dengan kondisi, berinovasi terus-menerus. Jadi memang bisnis ini pada akhirnya adalah pilihan hidup yang akan bikin kita ya bergerak terus gitu. Beda sama kerja atau apapun itu. Kalau misalnya kerjaan kita dikasih, selesai, udah. Ini kita dapat gaji, tapi kalau bisnis enggak, kita harus bertahan. Kadang itu ya mungkin terlihat enak aja jadi pewirausaha. Mungkin dia juga ngerasain ya, kayak kita mikir gimana, misalnya kayak tahun ini, bulan ini kok jatuh, apa ya, kok nggak laku, atau bulan ini. Bener banget. Beneran ini ya, tapi seru di situ tuh. Kayak itulah bisnis, infinite game. Kalau dianalogikan permainan tuh kayak main Flappy Bird. Nah, tahu kan Flappy Bird tahu kan ya, yang main burung terus ditekan-tekan supaya dia bisa terus naik turun gitu ya. Flappy Bird kan nggak ada ujungnya. Apa sih ujungnya main Flappy Bird? Nggak ada ya, nggak ada tamatnya. Ujung-ujungnya ketika kita berhenti ya, ketika kita jatuh. Begitulah harusnya bisnis itu. Jadi mindset yang dibangun awal adalah bisnis ini nggak ada ujungnya. Artinya ya kalau bisa teman-teman yang teman-teman buat sekarang ini akan terus ada bahkan setelah teman-teman ini meninggal. Bisa diturunin ke anak cucu teman-teman, bisa diturunin ke generasi-generasi berikutnya. Jadi itu yang buat aku senang di Wirausaha, karena kita tuh udah mikirnya kayak ya ini soal masalah melewati waktu gitu, depannya nanti seperti apa. Jadi seperti itu. Pada akhirnya kayak itu yang harus teman-teman ingat. Beda dengan apa ya, mungkin kalau finite game kayak main bola, kita tahu ujungnya apa gitu. Ketika kita nyetak gol banyak, kita menang, selesai. Tapi bisnis enggak. Kamu bisa dapat keuntungan besar tahun ini, belum tentu lo kamu menang di saat itu. Karena kamu harus pikir lagi bulan depan lagi. Kayaknya aku harus berpikir lagi nih, inovasi lagi nih. Inovasi terus supaya bisa terus bertahan. Nah, menariknya di sana seperti itu. Jadi kalau kalian memutuskan untuk berwirausaha, karena harus ingat bahwa ini adalah pilihan hidup pada akhirnya. Ini bagaimana cara kita hidup. Kalau udah mau hidup di wirausaha ya artinya harus terus belajar, terus berinovasi, ya harus terus ngerasain ini lah sampai akhirnya teman-teman bisa apa ya? Bisa ya lepas tangan gitu. Tapi butuh waktu, butuh proses. Harus bersabar pada akhirnya gitu. Kayak ujuk-ujuk nggak bisa 2 tahun, 3 tahun gitu. Kecuali kalian bisa gandain uang misalnya apa gitu. Nah, tapi harus bertahan. Ada yang bisnis tuh baru sukses setelah 5 tahun. Ada juga sih yang setahun langsung ini. Ya itu tadi. Tapi ya balik lagi gitu ke teman-teman. Karena kita tuh kayak harus sadar bahwa yang kita lakukan di bisnis ini adalah soal bagaimana kita terus berkembang, bertumbuh. Dan yang jelas nggak ada hal yang sia-sia yang kita lakukan. Selagi kita terus berupaya. Gagalnya apa? Gagalnya kapan? Gagalnya ketika kita ya berhenti, itu aja. Kalau kamu udah cukup nih, berhenti udah. Itu selesainya. Game ini akan selesai ketika kamu berhenti gitu kayak, yaudah aku berhenti nih, aku jadi PNS aja gitu, aku jadi itu selesainya di sana gitu. Tapi ketika misalnya kamu tetap berjalan ya kamu belum kalah, kamu belum gagal, kamu masih dalam track. Itu sih menurut aku soal bisnis yang harus teman-teman ingat. Jadi artinya ketika kalian udah buat, ya udah teruslah berjalan gitu, mengalir lah, jangan berhenti gitu. Berjalan terus, oke. Yeah. Makasih banget nih Mas Afif. Jadi ada quotes dari Mas Afif nih yang aku dapat nih tadi waktu Mas Afif menceritakan pengalaman-pengalamannya. Yang pertama mungkin tadi yang baru aja Mas Afif sampaikan, kalau berwirausaha itu kita harus berani untuk menerima resiko-risiko tersebut gitu loh. Yeah. Karena usaha itu nggak selalu berhasil, pasti ada naik turunnya. Bener kan Mas Afif? Betul. Bener. Terus apalagi di masa PPKM ini kan mungkin sangat berpengaruh juga untuk para wirausaha. Itu artinya apa? Berarti sebagai wirausaha itu kita jangan sampai berhenti berpikir. Jadi tumbuhkan inovasi-inovasi baru untuk usaha kita gitu. Mungkin dari Mas Afif ada quotes atau ucapan-ucapan untuk peserta untuk sesi terakhir kali ini? Ya, mungkin ini ya teman-teman ya. Jadi aku mau menyimpulkan dari pengalamanku pribadi. Ya. Mungkin banyak yang bilang bikin bisnis itu susah karena modalnya harus banyak, harus ada uang, harus ada ini. Pasti kepada rajin bangun dengan cara seperti itu. Dan setelah aku memahami sampai hari ini adalah ya kita membangun sistem yang berkelanjutan. Kita membangun sistem ini itu bisa bertahan jangka panjang. Jadi ini soal you build system aja, karena kamu tahu di mana tempat kamu produksi aman, kamu tahu di mana kamu mendistribusikan produk kamu, produksi aman, kamu tahu siapa konsumennya. Itu tadi. Jadi
seorang businessman ini harus punya kacamata apa general ya, harus punya kacamata elang. Jadi dia harus melihat dari segala sisi gitu, memahaminya itu tadi. Jadi jangan menyerah cuma karena ya aku nggak punya modal, aku nggak bisa apa. Enggak, ini soal gimana kamu buat sistem tadi itu. Aku tuh sampai hari ini ya, Dewi, ini aku masih tahu ke teman-temannya. Aku sampai hari ini nggak bisa loh jahit kulit. Aku nggak bisa bikin dompet kulit sampai hari ini. Ini kalau PPN, aku buka-buka kartu aja. Aku pernah belajar di awal. Tapi ternyata aku memahami bahwa mungkin bagianku di bisnis ini bukan orang yang produksi, tapi bagianku adalah aku harus bisa menggerakkan orang-orang yang punya kemampuan untuk ikut sama aku gitu, untuk bikin produk sesuai dengan yang ini. Jadi ini teman-teman, artinya adalah kita itu dari kasih Tuhan tuh kelebihan masing-masing gitu. Kita dikasih Tuhan potensi tertentu gitu. Nah, dengan kita sadar potensi kita di mana, potensi kita apa, ya udah kita maksimalin di sana gitu. Kita maksimalin itu, dan ingat bahwa kuncinya adalah berkolaborasi pada akhirnya di sini gitu. Karena kamu membuat sistem, kamu nggak bisa bikin sistem ini. Mungkin sistem yang bisa kamu buat itu bagus ketika kamu buat sendiri, tapi untuk bisa bertahan, kamu nggak bisa sendirian. Kamu selalu butuh orang lain. Jadi itu artinya untuk membuat bisnis yang infinite jangka panjang, kamu harus bisa membuat orang-orang, mengajak orang-orang untuk berkolaborasi sama kamu kayak gitu. Dan ingat juga teman-teman bahwa apa yang kita lakukan ini harus berdampak pada akhirnya gitu. Dengan kita juga kolaborasi sama orang, kemampuan kita ini juga akan membantu orang yang mungkin tidak punya kemampuan seperti kita gitu. Nah, seperti itu. Jadi intinya terus berupaya untuk berkembang, jangan berhenti berinovasi. Keren banget dong Mas Afif. Makasih banyak nih untuk waktunya, untuk motivasinya, dan udah mau sharing dan berbagi pengalaman usahanya ke kita semua. Nah, BTW ini Mas, ada beberapa yang bertanya ke Mas Afif lewat kolom chat. Coba aku bacain satu-satu ya Mas. Dari pertanyaan yang pertama, dari Abdel Sidoarjo, siang Kak Afif, terima kasih untuk materi yang sangat menarik bagi saya. Saya izin bertanya Kak, saya sangat ingin berbisnis dan menghasilkan uang dari situ Kak, namun saya bingung bisnis apa yang cocok untuk saya. Apa langkah pertama yang harus saya lakukan? Oke. Halo, siapa namanya? Dari Abdel. Assalamualaikum Abdel. Ya, Abdel, pertama kali kalau misalnya untuk memulai suatu bisnis, nah mungkin Abdel bisa memulai dari apa yang paling dekat sama Abdel. Nah, yang paling dekat tuh maksudnya dari apa yang ada di sekitar Abdel dulu. Misalnya Abdel tinggal di daerah yang banyak potensi pertaniannya, itu bisa jadi salah satu opsi tuh. Terus kedua, dari apa yang Abdel suka gitu. Misalnya Abdel ini tertariknya di apa sih gitu? Tertarik di kamu suka koleksi baju misalnya. Nah, mungkin bisa tuh mulai dari sana. Nah, setelah nanti Abdel membuat catatan-catatan terkait potensi apa yang ada di sekitar, apa yang kamu suka, lalu peluang. Nah, Abdel bisa tuh mulai dengan itu tadi yang seperti menganalisa pasar, melihat kebutuhan. Cari misalnya informasi tentang apa sih yang dibutuhkan orang gitu. Kalau misalnya ada pengen mengeluarkan produk, coba lihat di sekitar apa gitu. Ternyata di sekitar ini orang-orang masih butuh tempat makan yang cozy misalnya untuk nongkrong. Mungkin bisa mulai dari sana. Jadi ketika nanti keluarga dan tidak menghabiskan waktu untuk untuk mulai dari hal yang dekat-dekat dulu deh, kayak dari bisnis sendiri kamu sukanya apa, atau misalnya dari potensi lingkungan sekitarmu itu ada apa, kamu bisa dari sana gitu. Nah, baik lagi, jadi mungkin di awal ini Abdel harus ngeriset dulu gitu. Atau juga mungkin bisa seperti kayak yang aku lakukan dulu adalah untuk mengasah sense penjualan. Jadi orang yang berdagang, orang yang wirausaha itu harus pintar menjual kan. Nah, untuk mengasah sense penjualan mungkin kamu bisa gitu, mulai menjual barang dengan yang paling sederhana. Kalau misalnya kamu di sekitarmu banyak anak-anak yang main sore-sore, mungkin kamu bisa jualan minuman atau bisa apa kayak gitu. Itu untuk mengasah sense penjualan sambil kamu memvalidasi apa kira-kira yang bisnis yang cocok buat kamu.
Jadi kita nggak perlu apa ya, bisnis itu kalau bisa memang harus yang dekat banget sama kita gitu, dekat banget sama diri kita kalau bisa. Jadi kita pun nggak capek ngejalaninnya, kita pun senang. Nah kalau misalnya udah ketemu itu semua, insya Allah nanti ketika mulai bisnisnya nggak akan susah kayak gitu. Itu idealnya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ada Latifa dari Pasuruan. Halo, selamat siang. Aku udah pernah mencoba berwirausaha, namun akhirnya gagal. Sekarang mau coba lagi tapi takut. Bagaimana cara kakak menghadapi ketakutan takut gagal? Terima kasih. Terima kasih. Halo Latifa. Ya. Nah, ini mungkin balik lagi apa ya? Ini menurutku adalah takut gagal itu wajar ya. Nggak apa-apa, kita kan manusiawi banget ya, manusia itu takut gagal, takut ditolak, takut dengan membayangkan efek-efek yang terjadi setelah hal-hal yang tidak diinginkan itu datang gitu. Nah tapi ternyata Pak, yang maksudnya pengalaman-pengalaman gagal tuh kayaknya kita harus ngerasain deh. Untuk misalnya aku bisa bicara kayak gini, aku rasa tuh ada yang sudah aku lewati. Misalnya dulu aku pernah deh, aku mungkin sharing ya Pak ya, aku dulu pernah rugi dari ratusan sampai jutaan gitu. Aku pernah waktu pas aku pernah bisnis konveksi waktu itu, jadi bikin kaos. Terus jadi kan aku nggak punya alat produksi, jadi aku produksinya di mitra konveksi gitu, tempat penjahit, lalu ke tempat bordir, itu jadi kayak gitu lah. Jadi aku bikin sistem gitu. Nah ternyata di penjahit bajunya itu belum dikerjain selama 2 bulan. Nah selama 2 bulan itu belum dikerjain bajunya. Dan ternyata baju yang dipesan itu Pak, itu adalah baju temen-temenku waktu SMA. Jadi aku kayak punya geng gitu waktu SMA, terus kita pengen bikin baju yang sama, itu pesannya di aku. Nah 2 bulan baju itu nggak dibuat, dan ternyata uangnya juga dibawa lari gitu. Itu waktu itu aku sampai nangis gitu. Karena menurutku adalah memang sih ruginya mungkin nggak seberapa ya kalau dilihat materi, tapi kepercayaan teman-temanku ke aku gitu lah. Aku sangat takut ngebayangin kayak itu waktu pas aku tahu fakta di bahwa uangnya hilang, bajunya nggak dikerjain, aku takut untuk ngomongin teman-temanku, aku takut untuk kayak kayak nggak mau lagi bisnis lah, kayak aku sempat mikir kayak apa sih kayak gini gitu, kayak kampret banget nih, malah kepercayaanku yang hilang gini-gini. Tapi apa ya, pada akhirnya itu harus dihadapi gitu, karena ketika aku nggak ngomongin teman-temanku, ketika aku tidak menjelaskan ke mereka, masalah itu tetap ada. Nah, dan setelah akhirnya aku jelasin ke mereka ini yang terjadi, gitu, aku nggak maksud itu atau apa, ternyata dampaknya nggak seburuk itu gitu yang aku rasain. Kayak justru malah aku merasa ya ternyata nggak seburuk itu ya, maksudnya kayak aku masih bisa kok nyari solusi lain gitu, dan teman-teman masih percaya sama aku gitu. Nah jadi artinya gini, takut gagal itu hal yang wajar, tapi jangan sampai kalah sama itu. Artinya kalau misalnya kita gagal, itu ada yang kita pelajari kan. Waktu itu aku gagal lah hitungannya. Aku bilang oke lah, bilang aku gagal. Tapi aku bisa belajar bahwa oh besok kalau aku bikin baju, aku gak akan bikin di dia lagi. Ternyata dia penjahitnya nggak bagus. Oh besok kalau aku bikin baju, aku harus kontrol banget dari pembelian kain sampai proses produksi, aku harus kontrol. Waktu itu aku nggak lakuin itu. Dan itu pelajaran kan. Menurutku itu yang lebih mahal. Harganya sebanding lah dengan uang yang hilang waktu itu, sebanding dengan aku belajar. Kayak kita kuliah aja bayar kan ya, kita kuliah tuh dapat ilmu bayar kan. Ya sama kayak wirausaha. Anggap aja kegagalan yang kita lakukan itu jadi modal yang kita itu aku belajar apa ya, pas produksi berikutnya aku udah lancar, aku udah ngerti. Oh, jangan bikin di sini. Kalau lagi masukin harus gini-gini. Itu yang aku dapat di gagal. Ya, takut gagal itu hal yang wajar. Tapi kita jangan kalah sama yang kita lakukan belum tentu terjadi. Jadi semua yang penting hadapi aja. Kalau gagal, terima kegagalannya, lalu belajar dari semua introspeksi seperti itu. Ya, selagi kamu belum berhenti, kayak aku bilang tadi, bisnis kan infinite game ya. Jadi kalau kamu belum berhenti, belum gagal. Kamu masih dalam permainan, cuman tersendat aja. Emang kalau kayak game kan mungkin ada level-levelnya ya. Untuk naik level kan makin susah tuh. Biasanya kalau main game itu ada bos-bosnya kan, main level makin susah kan. Nah, mungkin kita lagi nyari strategi biar ngalahin bos ini gimana caranya. Jadi agak tertunda aja. Tapi setelah kita ngelewatin itu, aku jamin kamu pasti bakal menemukan pengalaman yang sangat apa ya,
bikin kamu tuh, aku susah jelasinnya ya, karena kalau belum ngerasain itu susah, tapi kalau kamu ngerasain itu kayak, iya ya, senang, ada senangnya, ada kayak bangganya, terus nanti mental kamu yang jelas bakal lebih siap. Kalau sering orang yang sering gagal, kayak orang sering ditolak, kan jadinya penolakan hal yang biasa pada akhirnya. Udahlah, nanti juga aku masih bisa hidup gitu. Kayak kita masih pikir, apa sih cuman gagal doang, aku masih bisa bernafas, aku masih bisa ini, masih bisa ini. Jadi melatih untuk berpikir seperti itu tuh harus berani. Gitu. Aku yakin Latifa bisa. Ya semangat ya, bangun lagi bisnisnya gitu, jangan takut gagal, nggak apa-apa. Dilawan. Keren banget nih dari Mas Afif nih. Oh ya BTW teman-teman, karena waktunya udah mepet banget, jadi aku bakal pilihin beberapa pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan yang lain bisa by PC ya Mas ya. Bisa langsung chat di grup, kan kita ada grup bersama di grup webinar motivation. Mungkin kalian bisa share pertanyaan itu. Mungkin nanti bakal dijawab sama Mas Afif melalui voice note gitu teman-teman. Nah ini aku bakal pilihin beberapa pertanyaan. Mungkin dari siapa ya? Dari Afni Lampung ya mungkin. Siang Kak, saya ingin bertanya, gimana sih caranya untuk tetap konsisten dalam berwirausaha di tengah banyaknya pressure yang pasti terjadi dalam bisnis, baik dari diri sendiri, kayak rasa jenuh dan buntu dalam inovasi produk ditambah masa pandemi yang membuat penjualan itu menurun drastis gitu. Oke. Ya teman-teman semuanya, itu menurutku adalah memang memang tantangan jadi wirausaha itu ya jenuh iya, pressure iya. Jadi sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir enaknya apa ya wirausaha itu ya, mungkin terlihat enak, tapi gini teman-teman, bukankah hidup itu untuk hidup itu kan nggak semua soal yang indah-indah doang ya. Kadang untuk bisa bisa belajar dari sesuatu, bisa terbentuk itu ya setelah kita mengalami banyak tekanan. Nah, tapi gini teman-teman, intinya pressure, jenuh itu tuh hal yang wajar gitu. Dan aku kalau misalnya secara pribadi untuk mengakali hal itu, biasanya aku juga butuh jeda waktu gitu, kayak nggak 24/7 nggak pikirin bisnis doang gitu. Ada hal lain yang juga aku pikirin gitu. Misalnya aku punya hobi buat jalan-jalan, buat pergi naik motoran sendirian, atau ngobrol sama orang. Nah, hal-hal itu yang biasanya aku lakukan ketika aku lagi jenuh di wirausaha. Ya aku sering juga kayak burn out, misalnya udah capek nih nggak mau ngapain lagi gitu. Biasanya aku tinggal dulu, karena gitu manusia kan punya limitnya. Kita hidup tuh punya batasan teman-teman. Nah, kita harus kenal nih limit kita di mana gitu. Nah, ketika ada limit itu udah jangan dipaksain untuk terus. Misalnya udah bentok nih dipaksain terus, malah akhirnya nggak bagus, nggak sehat juga buat mental kita. Nah, aku ketika sudah seperti itu, yang aku lakukan bukan berhenti, tapi kayak aku istirahat dulu, ngambil jeda dulu, ngapain dulu. Bisa tuh ngambil jeda tuh bisa sampai seminggu, bisa bahkan kemarin ini ya aku sedikit cerita. Jadi kemarin itu di setelah bisnis itu, aku kan memang orang sukanya pergi-pergi jauh ya, pergi-pergi kayak pengalaman, maksudnya ke daerah-daerah terpencil itu aku senang orangnya. Nah, jadi aku kemarin sempat seminggu ngambil pekerjaan. Jadi ada pekerjaan ngurusin BUMDes di Kalimantan. Nah, itu aku di situ aku pergi pulang. Jadi kayak aku ninggalin semua bisnis gitu, kayak udah produksi yang penting udah jalan, udah masuk ke vendor, terus kayak nanti yang ngirim dari orangnya udah aku tinggal gitu kayak. Jadilah pergi dulu. Di Kalimantan tuh banyak kepikiran, banyak hal kayak oh iya ternyata banyak potensi-potensi baru gitu di luar kulit yang bisa aku kembangkan. Itu harus berpikir komprehensif, paralel. Jadi bisa buka bisnis lain gitu. Nah, malah di Kalimantan aku banyak dapat masukan pikiran gitu untuk ternyata potensi alam tuh luar biasa ya kalau dikembangin ini. Jadi malah aku dari Kalimantan tuh dapat ide baru, ide segar untuk aku melanjutkan gameku di bidang usaha ini. Nah, aku dapat ide baru. Jadi kalau kalian lagi jenuh lagi beri jarak dulu sama usaha kalian, pergi dulu lah. Ya tergantung kalian, kalau misalnya suka nonton film boleh, yang suka jalan-jalan dulu ya. Jadi manusia pada umumnya aja, bersosial lah, gitu, hidup aja gitu. Bahkan ketika waktu itu aku di Kalimantan tuh aku malah melihat semangat orang-orang desa di sana. Ini desanya namanya Desa Bengkayang, hampir di perbatasan Indonesia Malaysia gitu ceritanya. Jadi mereka ini usia-usia udah tua, kalau teman-teman tahu ya, usianya tuh udah 40-an, sosial orang tua kita lah, 50-40. Tapi mereka ini kan megang BUMDes. BUMDes itu badan usaha milik desa. Nah, ketika mereka megang BUMDes kan artinya mereka harus berwirausaha di sana kan.
Jadi yang kita kasih ilmu di sana adalah bagaimana membangun mindset dan semangat mereka untuk berusaha. Jadi kita pancing untuk ini. Dan aku tuh sangat tersentuh ketika game ini. Jadi ketika sudah masuk materi, ada game di mana mereka harus ini ya, memperkenalkan diri seolah-olah mereka udah jadi wirausaha. Jadi kayak mereka bikin di sini bisnisnya apa, namanya siapa gitu. Dan tahu nggak teman-teman, ini menurutku sederhana tapi aku sangat tersentuh gitu. Kayak ada bapak-bapak yang udah tua, terus kayak nama saya Pak Abdul, saya pengusaha bengkel. Wah, kayak hal sederhana kayak gitu. Saya Bu Ani, saya pengusaha sukses jualan sarapan pagi. Yang kayak gitu tuh bisa benar-benar mengisi aku kayak, ya Allah, kayak mereka aja masih semangat gitu loh, semangat bikin sarapan pagi, untuk bikin jadi pengusaha sarapan pagi, pengusaha bengkel. Sederhana banget memang ininya, tapi dari situ tuh aku terisi lagi gitu kayak, wah, aku sekarang udah mengerti tentang bisnis, aku udah punya ini, masa aku kalah semangatnya sama mereka. Nah, jadi kayak hal sederhana itu penting gitu. Karena bisnis ini ya sama kayak hidup ya, kompleks teman-teman. Kayak nggak bisa kalau bisnisnya udah mentok harus dipaksa, harus nggak bisa. Kita juga manusia perlu ini. Nah, apalagi masa pandemi sekarang kayak gini kan. Jadi ya aku juga ngerasain kok dulu 2020 tuh bahkan apa ya? Bahkan 2020 tuh 6 bulan, 7 bulan tuh aku nggak dapat pemasukan sama sekali. 7 bulan awal pandemi ini. Nah, tapi bisnis kan soal infinite game. Dan salah satu cara untuk bertahan hidup adalah adaptasi. Bener nggak, Dew? Adaptasi. Aku nggak ada dari jualanku. Karena kantor tutup, nggak ada yang mau beli kulit waktu itu. Pasti orang mikir beli sembako. Aku ngapain ya? Biar aku tetap bisa hidup, tetap bisa dapat uang. Akhirnya aku putusin buat ikut lomba. Aku ikut lomba ceramah waktu itu, ceramah sama stand up comedy. Menang rupanya. Jadinya aku malah mempelajari ilmu baru, tapi secara nggak langsung itu juga menambah apa ya? Menambah kemampuan aku secara mental untuk beradaptasi. Jadi misalnya ketika kita mentok ya kita cari jalan lain gitu loh. Ini diterapkan di bisnis. Jadi kalau misalnya jualan udah nggak bisa, coba cari cara lain gitu. Akhirnya aku coba lomba. Nah dari lomba itu aku malah kenal apa ya, jaringan ke UGM gitu. Jadi itu juga sangat langsung mempengaruhi bisnisku gitu. Nah itu teman-teman. Jadi kayak mungkin aku sudah cerita ya. Artinya kayak nggak apa-apa kalau misalnya kita lagi jenuh tuh ngelakuin hal lain tuh nggak masalah. Yang penting apa ya, kita nggak berhenti itu aja. Kalau kita udah stres, banyak pressure, jangan berhenti, istirahat aja gitu loh. Sama kayak hidup kayak mesin ya. Kalau motor tuh hidup terus panas kan akhirnya harus di cooling down dulu kayak gitu. Jadi gitu ya. Apa namanya, buat yang ini penjualan turun drastis. Nah itulah akhirnya aku mikir kan, maksudnya ketika penjualan drastis turun tuh gimana caranya ini untuk supaya naik lagi. Akhirnya ternyata aku dapat apa namanya, waktu itu mikir, oh iya ya, kenapa nggak aku masukin untuk nyetok ke perusahaan aja gitu. Karena ternyata apa ya, kayak pertemuan dengan nasabah ini jadi salah satu hal yang masih ada waktu itu. Jadi akhirnya aku nawarin untuk souvenir waktu itu. Jadi itu ya teman-temannya, kayak inovasi, dan itu bisa muncul ketika kita malah apa ya, menurutku ketika kita sedang tidak stres gitu. Jadi untuk menjaga mental kita tetap baik itu juga penting supaya kita tetap kreatif. Ada lagi deh. Aku bacain 2 pertanyaan lagi, atau mungkin kalau misalnya yang berikutnya ada ya Bekasi. Izin bertanya Kak, bagaimana cara Kak Afif membangun relasi dan kerjasama dengan para pengrajin? Halo Lutfia. Nah gini Lutfia. Jadi yang waktu itu ceritanya karena aku orangnya suka ini ya, suka jalan-jalan, ngekspor. Nah, jadi sejarah kulit juga gara-gara aku jalan-jalan gitu. Aku tuh selalu apa ya, senang ngobrol sama orang gitu. Jadi yang pertama aku lakukan itu adalah ya aku mengunjungi tempat-tempat yang berpotensial untuk tempat pengrajin kulit. Nah, ketika aku datang ke sana, aku nggak datang sebagai orang yang ujuk-ujuk nawarin bisnis enggak, tapi aku membangun relasi dulu. Nah, kita misalnya sama orang ya, menurutku bisnisnya sama kayak jodoh-jodohan gitu loh. Misalnya kamu mau pacaran sama orang atau ngobrol sama orang kan nggak ujuk-ujuk nggak langsung nembak kan, pasti PDKT dulu kan. Nah yang aku lakukan adalah PDKT dulu. Aku ngobrol dulu sama pengrajinnya, kenalan dulu. Waktu itu aku bawa kayak aku mahasiswa yang lagi penelitian kayak gitu, kenalan. Oh iya boleh nanya-nanya Pak soal kulit. Nah jadi dari situ ngobrol, terus ketika mereka istirahat aku ikut mereka makan bareng di angkringan. Nah dari situ kebangun relasinya. Nah baru setelah dari situ matang, ya udah nanti aku tinggal menawarkan gitu, kayak
aku buka-buka obrolan tipis-tipis kayak, Pak, kalau misalnya saya buat di sini bisa nggak, Pak? Ya bisa, Mas, gitu. Oh, tapi kalau misalnya saya buatnya misalnya dengan gini, Bapak susah nggak, Pak? Ya yang penting diajarin wae gitu. Nah, ternyata gampang. Ternyata seperti itu. Jadi untuk bangun relasi dan kerjasama ini menurutku adalah soal bagaimana kita mengkomunikasikan sih. Soal berkomunikasi dan bersosial. Jadi kalau misalnya kamu pengen apa ya, mau keep in touch sama pengrajin, ya kamu harus datang dulu, kamu harus kenal dulu sama pengrajin itu seperti apa orangnya, apa kira-kira kendala mereka, kenali dulu mereka ini ngapain aja, apa yang mereka kerjakan, apa kira-kira yang potensi yang bisa mereka gali lagi nih gitu. Nah dari situ caranya ya kamu datang itu jangan, menurutku nggak harus cepet-cepet kayak langsung ngajak apa ya kerjasama gitu, nggak harus. Jadi kayak ya ngobrol sebagai sesama manusia dulu lah, istilahnya kayak gitu, nanya Pak di rumah ngapain, anak berapa, ya kayak ngobrol-ngobrolan yang sifatnya kayak gini itu penting gitu. Jadi small talk tuh menurutku matters ya, jadi small talk matters, keren, small talk matters, jadi obrolan-obrolan kecil ringan itu penting. Nah dari situ akhirnya aku mulai membangun kepercayaan sampai akhirnya sampai hari ini mereka percaya gitu sama aku untuk bikin produk di mereka, dan mereka juga mau ikutin kayak SOP ku kayak gini, seperti itu. Jadi gitu ya Lutfia ya, intinya bersosial dulu aja, datang dulu, petualangan dulu lah intinya gitu. Kalau kamu orangnya suka bersosial, menurutku gampang pada akhirnya. Yang penting kamu datang itu apa ya, jangan, yang penting kamu datang itu dengan niat yang baik seperti itu. Jadi kayak ya kita datang itu harus deal-dealan ya, bukan untuk diri kita sendiri tapi juga untuk mereka gitu. Mereka senang kok kayak ngobrol gitu, apalagi kalau di Jogja ya. Karena mungkin aku posisinya di Jogja gitu, jadi orang Jogja ki seneng gayeng, rukun ki seneng. Jadi ngobrol-ngobrol senang gitu, rokok bareng apa gitu. Nah mungkin di Bekasi, coba misalnya pengrajin Bekasi ini gimana orangnya, temuin aja gitu. Sebagai nggak harus bawa embel-embel apa-apa ya, kayak orang mau belajar aja, mau bersosial gitu. Kayak gitu ya. Nah baru setelah itu baru bisa diajak ke yang lebih serius. Setelah dapat kepercayaannya, mulai ada komunikasi beberapa kali, udah baru nanti udah diajak. Menurutku akan lebih mudah, lebih gampang. Karena sampai hari ini aku belum menemukan kegagalan ya untuk kayak misalnya aku pengen pengrajin ini jadi mitra aku kayak gitu tuh enggak, aku belum menemukan kegagalan karena metodenya kayak gitu menurutku gitu. Tapi mungkin ada metode-metode lain yang bisa kamu coba gitu ya, tergantung lah gitu, seperti itu ya Lydia. Oke. Lalu dua pertanyaan lagi ya Mas ya, ini dari Natuna nih, dari Hegi Saputra, izin bertanya Kak, apa sih tantangan terbesar saat kita sudah siap mau melangkah untuk berwirausaha dan bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut ke depannya? Oke, tantangan terbesar ketika kita berwirausaha itu, kalau bisa aku bilang tuh diri kita sendiri sih. Jadi mungkin musuh terbesar seorang pengusaha adalah dirinya sendiri kan. Bahkan ketika kita sudah berusaha tuh kamu bisa ngatur pendapatanmu. Nah menurutku tuh masuk akal karena ya banyak juga hari ini bangun siang terus kayak nggak ngapa-ngapain, akhirnya udah gampang kayak gitu. Tapi belum lagi nanti ketika apa ya, mental kita ketika ngadepin customer yang komplain produknya ini produknya itu. Jadi yang harus kita apa ya, harus kita bersamai banget tuh diri kita sendiri dulu. Nah, jadi caranya adalah pertama kita harus mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri ini menurutku penting banget jadi wirausaha ya. Artinya kita harus bisa terbiasa bekerja dengan tidak nyaman gitu. Misalnya kamu lagi malas hari itu, tapi mau nggak mau kamu harus tetap berusaha ya, berupa harus tetap jualan hari itu. Itu yang harus tetap kamu lakukan. Karena menurutku ketika kamu bisa beat apa ya, ketika mengalahkan itu semua, justru dampak positifnya luar biasa banget gitu dirimu sendiri di luar wirausaha ya. Ketika kamu bisa apa ya, misalnya mendisiplinkan diri kamu bangun pagi, walaupun kamu bukan pegawai ya, tapi kamu tetap bangun pagi, terus kamu hari itu ngerancang hari ini mau ngapain, nah itu akan terbiasa, akan terbawa ke kehidupan sehari-hari. Kamu jadi orang yang disiplin. Karena gini, wirausaha kan infinite game kalau aku bilang ya. Jadi permainan yang nggak ujungnya tuh nggak ada. Artinya si permainan ini juga akan membersamai kamu dalam kehidupan gitu, keseharian kamu gitu. Nanti semisal hari ini kamu sedang memulai bisnis sebagai seorang seorang penjual koran gitu, misalnya atau penjual gorengan gitu. Tapi kamu udah disiplin sebagai penjual gorengan, kamu disiplin, kamu jualan pagi, kamu hidangkan gorengan ini dengan hangat. Nanti ketika misalnya kamu melihat potensi lain, oh ternyata ada potensi menjual lebih naik lagi, jual warung makan. Nah itu akan terbawa ketika kamu merubah
bentuk model bisnis kamu, atau malah ketika nanti misalnya bisnis sudah sukses, kamu dikasih kepercayaan, misalnya megang jadi ditawarin jadi direksi di perusahaan orang, karena kamu udah terbiasa disiplin, ya udah jadi hal itu hal yang biasa gitu, bangun pagi itu biasa gitu. Karena itu tadi ya, pada akhirnya yang kita harus kalahkan itu diri kita sendiri. Sebenarnya bukan mengalahkan, tapi kayak lebih pada kalau kamu bisa berdamai dengan kondisimu seperti apa, dampak positif yang pertama kali didapat dari proses ini juga pada akhirnya ke dirimu sendiri gitu. Dampak-dampak yang nggak bisa aku sebutin satu persatu yang banyak banget ini, yang akhirnya ngerasain dari diri kita sendiri pada akhirnya. Jadi itu tantangan terbesarnya itu tadi, adalah diri kita sendiri pertama. Nah selainnya mungkin kayak peluang pasar, persaingan, itu menurutku adalah tantangan yang besar juga, tapi tidak sebesar diri kita. Karena kalau kita udah kuat sama diri kita sendiri, ketika ada tantangan pesaing, kita malah melihat sebagai keuntungan, kita malah bisa melihat itu sebagai, wah ini tantangan kita supaya untuk terus berinovasi pada akhirnya, untuk terus membaik seperti itu. Jadi pertama dan utama tuh kamu harus bisa memahami dirimu sendiri dulu gitu. Kapan kamu burnout-nya kapan? Burnout tuh maksudnya kalau limit kamu tuh gimana sih kalau bekerja gitu loh. Nah, terus kayak malah apa sih kekurangan yang selama ini yang kayak dasar banget, misalnya males, masih belum ini. Nah itu yang harus dikalah-kalahin dulu. Nanti kalau itu udah selesai, kamu nggak akan bermasalah lagi sama itu, akan lebih mudah ke depannya. Gitu. Jadi itu ya Regi ya. Jadi mempersiapkan diri sendiri menurut aku adalah modal utama banget sih di bisnis. Gitu. Keren banget sih jawabannya. Pertanyaan terakhir nih Mas. Oh ya, untuk teman-teman, untuk pertanyaan yang lain, kalian bisa share di grup Nirwana Natuna yang udah saya buatkan. Jadi silakan untuk bertanya. Nah, ini untuk bacaan pertanyaan terakhir dari Gilang dari Natuna juga. Izin bertanya Kak, kan yang ngebuat orang untuk malas atau takut buka usaha itu kan menurutku ada 2 faktor. Pertama, punya modal untuk memulai usaha. Yang kedua, takut gagal atau takut rugi. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama, gimana caranya buka usaha tanpa harus mengeluarkan modal yang besar? Yang kedua, gimana caranya meyakinkan diri sendiri agar jangan takut gagal atau jangan takut mencoba? Ya, oke, terima kasih Gilang atas pertanyaannya ya. Ini aku bisa kasih contoh ke dalam bisnisku aja ya Lang. Jadi bisa dibilang modal karisma industri berjalan ini adalah relasi aku. Jadi aku bukan orang yang punya modal besar di awal. Karena juga teman kasih modal ke kalian kalau misalnya bisnis sekarang itu udah jalan, udah terlihat caranya untuk bikin bisnis supaya modalnya ya. Kita kalau udah paham produk apa yang mau kita buat, kita harus memahami produk ini gimana cara produksinya, gimana produk ini dibuat. Apakah produk ini misalnya makanan misalnya ini, apakah makanan ini harus aku yang buat atau ada orang lain yang bisa membuatin misalnya gitu. Oh ternyata memang ini harus aku yang buat. Oke. Berapa nih modalnya misalnya untuk bikin bakwan 100, kita harus ngeluarin modal 100.000. Waduh, tapi uang kita nggak ada nih. Gimana caranya ya? Nah, jadi sekarang teman-teman itu ada yang namanya pre-order. Nah, jadi aku dulu awalnya juga pakai pre-order gitu. Jadi kayak Karisma tuh gak nyetok awalnya. Bahkan sampai hari ini ada beberapa produk kita yang kita maksudnya uang masuk keluarnya, tapi juga ada yang pre-order yang kayak tas golf itu itu juga pre-order pada akhirnya awalnya. Nah dengan pre-order kan kita gampang ya, jadi kita bikinnya nggak usah banyak dulu. Misalnya kamu mau bisnis makanan, bikin aja 1 dulu yang modalnya minim banget, terus kamu buka pre-order. Nah dari 1 itu kamu pasarin, bikin pre-order di Jakarta tertentu, misalnya pre-order nasi goreng khas Natuna. Nasi gorengnya ini pakai resep legenda yang spesial banget nih. Terus nanti bikin pre-ordernya dari tanggal 1 sampai tanggal 2, produk hadir tanggal 3. Nah dengan pre-order kan orang harus bayar dulu nih, biasanya bayar 50%. Nah 50% uang orang ini kita jadi modal. Nah nanti dari situ kita bertumbuh secara bertahap, kayak gitu Gilang. Jadi kita bisa kok misalnya, jadi menurutku nggak ada alasan untuk nggak bisa buka bisnis. Karena aku bilang kita ini bukan soal modalnya sebenarnya, tapi gimana kita membuat sistemnya. Sistem ini yang kita bangun. Sistem gimana produksinya aman, distribusinya tahu, konsumennya siapa, itu sebenarnya. Bisnis itu soal bersistem, you make system yang sustain. Nah, jadi nggak harus ujuk-ujuk banyak, karena banyak juga loh orang yang, kalau kalian lihat banyak artis-artis tuh punya modal besar, langsung bikin produk makanan laku di awal, tapi habis itu tidak laku lagi. Banyak kan kita temuin.
Apa misalnya contohnya ya? Contohnya apa Dew? Yang dulu ngehits banget tapi habis itu kurang laku sekarang. Yang kita bilang tuh modalnya banyak gitu. Apa misalnya? Apa ya? Kalau aku lebih ke thrift shop Ikan, sih. ikan tuh bilang Ikan juga mas. ikan ya RLP-nya itu kan, RLP-nya tuh Ikan influencer, itu ya. duitnya banyak. Ikan itu pasti modalnya besar kan, tapi habis itu sekarang kalau kita lihat atletnya sepi kan, mungkin lebih banyak orang belinya online nggak kayak dulu. Nah jadi menurutku kita bisa memulai di situ perlahan aja dari dulu. Jadi nggak ada nggak jaminan, artinya nggak jaminan uang yang besar itu akan membuat bisnis bertahan. Tapi kalau misalnya uang yang banyak ini dikombinasikan dengan sistem yang sudah berjalan dengan baik, pada akhirnya itu yang akan membuat bisa kita bertahan. Nah kayak Gojek, misalnya teman-teman nih, kalau Gojek kalau teman-teman tahu, Gojek itu awalnya juga kan dari modal yang besar. Awalnya dari tahun 2012. Kalau sekarang kita kenal Gojek ini pakai aplikasi, tinggal main HP, pesan-pesan. Kita kalau dulu pakai telepon, yang benar-benar gampang banget telepon. Nah, setelah Gojek itu bisa mendapat 100 customer, mereka baru dapat pendanaan. Nah, tapi untuk 100 customer itu kan modalnya nggak banyak, cuma nyewa sedikit kantor. Jadi hal kecil-kecil dulu aja, gitu loh. Jadi mulainya nggak harus ujuk-ujuk harus bikin pabrik kalau misalnya mau buat baju, nggak usah. Bisa jadi kamu misalnya bikin baju tuh nggak harus dengan bikin desainnya dulu, terus desainnya di posting, pre-order kayak gitu. Jadi ini yang jalannya mindsetnya adalah membangun sistem seperti itu untuk membangun bisnis ya. Jadi kamu tuh bikin sistem itu aja, kayak kulitku aja, aku nggak bisa bikin kulit, nah aku nggak bisa jahit kulit ya sampai sekarang, ngerti maksudku. Pengrajinku sangat-sangat jago lah gitu, lebih hebat dari aku, mereka tuh lebih ngerti, tapi aku bisa membuat sistem di mana aku bisa mengkolaborasikan pengrajinku dengan kemampuanku untuk menegosiasikan produk penjualan. Nah, untuk takut gagal mungkin lebih kurang sama ya jawabannya tadi, bahwa ya takut gagal itu wajar, itu hal yang sangat manusiawi, tapi harus nggak ada cara lain ya, selain merasakan kegagalan itu sendiri untuk bisa akhirnya berdamai dengan gagal. Kalau kita biasanya kita takut sama melihat orang gagal, akhirnya informasi nyampe ke kita gitu. Tapi ketika kita udah ngerasain gagal, ternyata nggak seburuk itu, ternyata nggak ini gitu. Artinya beranilah melawan, lawanlah rasa takut itu. Gitu. Karena gini lah teman-teman, mungkin lebih secara gini, artinya apapun yang mau kita lakukan tuh gak ada yang sia-sia menurutku. Jadi selagi kita berupaya, kita berusaha, kita bersungguh-sungguh, kita bekerja itu misalnya bangun pagi, pulang malam dan lain-lain, ya masa yang di atas nggak ngasih kita rezeki, nggak ngasih kita kemudahan, benar nggak? Ya, jadi kalau kita udah berupaya maksimal, walaupun gagal, menurutku pasti akan digantikan dengan hal yang lebih baik seperti itu. Jadi ya, sampai hari ini pun aku masih sering menemukan kegagalan, tapi karena mungkin sudah melewati cukup banyak kegagalan, jadi rasa takut untuk ininya tuh sudah mulai perlahan menghilang gitu. Rasa-rasa itu perlahan menghilang dan aku jauh lebih berani mungkin dari sebelumnya. Dan aku yakin ini juga berlaku ke teman-teman semuanya. Bahwa kita ini sama-sama manusia yang dikasih potensi, tinggal pilihan ada di kita berani gak ya ngelangkah, kita berani gak ya menjual, berani gak ya kita ngelakuin ini, karena kebaikan dari apa yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan ujung-ujungnya akan buat diri kita sendiri juga gitu, seperti itu. Oke, sekian Gilang. Makasih Mas Afif buat jawabannya. Mungkin ini menjadi pertemuan kita, sesi terakhir kita, yaitu foto bersama. Mungkin ada yang berkenan untuk membuka on cam, untuk on kameranya yang ada di Zoom. Kita foto bersama. Iya, saya lihat dulu. Mungkin udah semua kali ya. Oke, aku mau kasih aba-aba ya, 3 kali foto ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya.
Sekian dari saya, moderator Dia Ulhak, sebagai moderator Dia Ulhak Putri Maharani. Waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada MC. Thank you. Oke, terima kasih kepada moderator kita dan juga tentunya terima kasih kepada pembicara kita Mas Gani Suara Afif Karisma atas materi dan juga waktu yang sudah diberikan pada kesempatan kali ini. Dan di akhir sesi kita kali ini akan ada penyerahan sertifikat kepada moderator dan juga kepada pembicara kita kali ini. Langsung saja. Oke, berikut adalah sertifikat yang akan diserahkan kepada pembicara kita, Mas Gani Suara Afif Karisma, atas ketersediaannya sebagai narasumber dalam acara webinar Motivation, Konsep Milenial dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif pada Jumat 23 Juli 2021. Dan juga sertifikat yang diberikan kepada Dia Ulhak Putri Maharani selaku moderator kita pada hari ini juga. Mari kita beri apresiasi bersama-sama kepada moderator dan pembicara kita. Oke, terima kasih. Baik, langsung saja dengan berakhirnya kegiatan kita kali ini, maka telah selesai juga kegiatan webinar motivation kita kali ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah terlibat atas waktu yang sudah diberikan. Dan karena tadi kita di awal dibuka dengan berdoa, marilah kita akhiri kegiatan kita kali ini juga dengan berdoa. Semoga kegiatan kita kali ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, dengan itu sudah ini saya selaku MC pamit diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu.